Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita hari ini mulai perkuliahan ke-14. Tinggal 2 kali lagi pertemuan ya untuk Chukyu Mojigoi ini. Sebelum kita masuki perkuliahan, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang tugas akhir perkuliahan dari mata kuliah Chukyu Mojigoi ini, sekaligus penjelasan tentang bahan-bahan tentang uji kom ya, dan tanggal pelaksanaan uji kom yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16 ya. Sekarang kan 14, kemudian 16 berarti sekitar tanggal 11 ya, 11 Januari ya, 11 Januari 2021. Baik, kita mulai dari penjelasan uji kom. Uji kom ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari. Materinya adalah tentang kosakata ya dan kanji yang ada di buku Chukyu Minano Nihongo. Chukyu Nihongo Jeplang ini ya. Jadi kalau uji kom itu satu buku aja, nggak pakai buku kanji. Jadi dari buku yang ini Chukyu Nihongo ini ya, dari bab 1 sampai bab 5. Semuanya dari situ, jadi baik kanji maupun goi kita ambil dari situ. Nah, di sini klik Chukyu Nihongo, kemudian nanti akan muncul di sini dari mulai Ringo sampai ke Sakura no Hana ya. Ini jadi bahan untuk uji kom adalah Ringo, kemudian Supa Market, ya, Nihonjin Toyo Fuku, kemudian Nihon no Kokushi, Kokudo ya, Kokudo Yamatokawa, dan Sakura no Hana. Untuk yang hari ini, Ginka atau Kokawana Jemaruika ini tidak dijadikan bahan uji kom, termasuk yang 7 juga ya, Nihonjin no Shoku Seikatsu. Jadi bahan uji kom hanya dari bab 1 sampai bab 5. Nanti saya akan membuat soal dari bab 1 sampai bab 5. Uji kom itu akan dilaksanakan di my class rencananya, atau dari Google Form tanggal pertemuan ke-16 ya, pertemuan terakhir. Jadi hari ini pertemuan ke-14, kemudian minggu depan pertemuan ke-15, bahas bab 6 dan 7, kemudian uji komnya tanggal 11 Januari di sini. Jadi saya nanti akan di sini terus. Ini sebetulnya sudah ada, tapi ini yang lalu ya. Jadi saya akan, ini salah ini ya. Ini hanya mengerjakan, berarti ini saya hapus dulu. Materinya setara dengan N4 ya. Jadi tidak memakai ini. Ini hanya untuk pelatihan saja. Harus saya hapus dulu. Jadi ini pertemuan ke-16 ya. Pertemuan ke-16 saya ganti dulu. Pertemuan ke-16 itu akan diisi dengan satu, uji kompetensi mata kuliah Mojigoi ya. Saya ketik dulu ya. Tes uji kompetensi Chukyu Mojigoi akan dilaksanakan pada hari ini ya. Dilaksanakan
pada tanggal 11 Januari 2020. Jamnya sesuai jam perkuliahan ya, sesuai jam perkuliahan, sesuai jam perkuliahan. Jadi kalau yang A berarti jam 7 sampai hari Senin ya. Jam 7 sampai jam 8.30. Untuk yang B itu hari Selasa, hari Kamis tanggal 15 ya, itu terlalu lama ya, berarti tanggal 15. Ya udah, berarti kalau gitu hari Senin aja semuanya. Kalau bisa hari Kamis juga ya, Kamis aja lah, Kamis jam 7. Nanti kalau bisa dinegosiasi, padahal sama aja ya, pada yang sama aja tanggal 11 biar nilainya semuanya bisa kumpul sama-sama. A dan B Senin jam 7 sampai jam 8.30. Mudah-mudahan bisa semua ya. Kemudian tugas akhirnya saya hapus dulu. Bahan uji kom dari bab 1, kosakata dan kanji dari bab 1 sampai bab 5, Nihongo, Chukyu Nihongo dari Jepang. Halamannya nggak ada ya, jadi silakan dipelajari di situ. Kemudian untuk forum ini nanti saya akan isi di minggu ke-15 saja. Nah oke, sampai situ berarti tes uji komnya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai dengan jam perkuliahan, jam Senin ya. Kemudian bahan uji kom dari kosakata dan kanji bab 1 sampai bab 5 buku Nihongo Chukyu dari Jepang. Oke. Jadi pelajari bab 1 sampai bab 5 ya. Kemudian saya tambahkan aktivitas untuk tugas akhir. Tugas akhir individu Chukyu Moji Koi ya. Tugas akhir individu ini karena nggak ada tugas kelompok ya, kemarin juga kita sudah tidak ada ini, adalah membuat resume perkuliahan Chukyu Moji Koi ya, minimal 2 halaman dalam bahasa Indonesia. Isinya adalah isi dari tugasnya itu satu, kesan dan pesan tentang perkuliahan ini, baik terhadap materi buku ajar ya, kemudian pelaksanaan perkuliahan,
kemudian kesan dan pesan terhadap perkuliahan, ya, terhadap materi yang diajarkan, materi dan buku ajar maksudnya, materi dan buku ajar yang dipakai, kemudian pelaksanaan perkuliahan, online ini, ya. Kemudian materi buku ajar yang dipakai, kemudian penilaian Kimojigoi, kemudian dua kesan dan pesan terhadap cara mengajar dosen mengampu makul ini, maksudnya saran dan kritik, ya, ada saran, kesan dan pesan boleh, saran dan kritik juga, saran dan kritik terhadap cara mengajar mata kuliah ini, kemudian misalnya materi yang paling disukai dan materi yang paling tidak disukai, maksudnya sulit, ya. Kenapa? Karena misalnya di Doka itu ada yang ini, ya, kemudian 4 ya, saran dan kritik untuk perbaikan kuliah ini di masa yang akan datang. Terus 5, seberapa persen, ya, keberhasilan mendapatkan materi dan kompetensi dari mata kuliah serta alasannya. Jadi misalnya semua juga pakai alasannya, di sini juga beserta alasannya. Jadi 2 lembar itu Anda berisi tentang 5 poin ini. Ya, kesan dan pesan nggak usah pakai alasan, ya. Kemudian kritik juga nggak usah. Tapi materi yang disukai, kenapa Anda memilih materi ini, alasannya apa? Kenapa Anda tidak suka materi ini, alasannya apa? Kemudian saran dan kritik di masa kuliah ini, dan seberapa persen keberhasilan Anda mendapatkan materi. Jadi misalnya saya merasa bahwa perkuliahan ini saya mendapatkan ilmu sebanyak 70%. Karena apa? Misalnya saya mendapatkan kanji-kanji yang belum pernah saya pelajari dan sebagainya. Nah, nanti di sini kumpulkan ya, tugas akhir Cuki Mojue membuat perkuliahan 2 halaman, ya, 2 halaman, nggak usah kok ini. Hurufnya biar besar, ya. Oke. Sini kemudian kumpulkan paling lambat tanggal 11 Januari 2021 jam 20 malam, ya, deadline-nya. Jadi setelah uji kom nanti ini dari mulai sekarang dikerjakan. Dikumpulkan paling lambat. Kemudian di sini materinya tidak ada. Kemudian ini mulai sekarang boleh dikirimkan due date-nya. Sini saya kirim buat tanggal 11 jam 20.
Oke, ini akan kemudian file submission ya, Anda tinggal mengirimkan. Terus tidak ada grup di sini, langsung aja ya. Kemudian grade-nya poin sama 100. Terus start-nya saya isi from ini sampai oke. Jadi saya tidak isi kelas ya, sama aja kelas A dan kelas B satuin semuanya. Kemudian kok ini 11 Januari dulu, nggak usah. Oke. Itu ya, silakan ada yang bertanya mengenai tugas terlebih dahulu ya. Di sini dari mulai tanggal hari ini 28 sampai tanggal 11 Januari 2021 ya. Dilaksanakan ini uji kom yang pertama, yang kedua tugas individu ya. Tadi tugasnya seperti yang tadi, tinggal diklik sini akan muncul tugasnya apa yang harus dikerjakan di sini. Ya. Yang mengumpulkan ada 42 orang, berarti semua dimasukin di sini tugasnya. Baik A maupun B langsung semua di sini. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini izin bertanya. Ya, itu yang tugas akhir tuh apakah harus 2 lembar atau boleh 1 lembar, Sensei? Ya, minimal 2 lembar ya. Minimal 2 lembar karena kan itu pendapat pribadi. Jadi Anda menyampaikan berbagai macam kesan dan pesan tentang perkuliahan ini, baik materi, misalnya materinya itu terlalu sulit saya kenapa, karena ini gini buku aja yang dipakainya kan pakai online, jadi ada apa gitu misalnya, apa itu aja dibuat, nah seperti itu. Kemudian kesan dan pesan kritik cara mengajar, berarti ini boleh saya juga kepada saya juga mengkritik. Saya sih kalau bisa ngajarnya seperti gini kan, kalau gitu. Materi yang disukai misalnya paling suka materi tentang supermarket karena ini. Saran dan kritik perbaikan juga ini sama, mungkin nomor 2 dan nomor 4 itu sama. Nah, untuk keberhasilan ini saya ingin tahu Anda berapa persen Anda menguasai materi ini gitu. Ini kan sebetulnya hanya minta pendapat saja. Gitu. Nanti saya akan melihat di sini yang mengumpulkan siapa, yang sudah mengumpulkan siapa. Lebih cepat lebih bagus. Gitu. 2 lembar ya, minimal 2 halaman ya, minimal 2 halaman ini dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang ya minimal 1 halaman gitu, tapi enggak. Ini saya nggak pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Indonesia aja biar mudah. Dikirim dalam bentuk PDF ya supaya tidak langsung bisa masuk ke sini ya PDF. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Untuk fontnya bebas atau gimana, Sensei? Fontnya 12 ya, fontnya 12, pakainya boleh Cambria, boleh pakai New Time Romance dan sebagainya, itu terserah Anda, silahkan. Kan individu ya, ini semua sudah pada hadir, 19 orang. Saya lihat di absensi my class juga sudah. Jadi 16 kali pertemuan itu dengan uji kom 1 kali. Jadi tinggal 1 kali lagi pertemuan minggu besok dan setelah itu uji kom. Jadi yang perlu dipersiapkan sebetulnya bukan hanya tugas saja, tapi uji kom. Anda harus mempelajari bab 1 sampai bab 5 kembali yang sudah dipelajari sebelumnya.
Jadi kanji-kanjinya pun dari situ, bukan kanji dari buku kanji yang belum ketemu ya bukunya. Kalau buku yang hard copy-nya ada, tapi online-nya saya nggak punya, jadi saya nggak bisa pakai untuk perkuliahan ini. Oke, terus ini nih. Kalau untuk belajar kembali, Anda bisa lihat rekaman perkuliahan ini juga tidak apa-apa. Nah, ini kan bab 21 kanji saya nggak pakai ini. Kanjinya pakai yang dari Mina ya, dari Nyonggo Chukyu. Kita lihat absensi dulu, siapa yang sudah absen. Aulia ada nggak? Aulia tadi kelihatan nggak? Aulia, terus Satrio, Henny, belum hadir ya. Berarti di sini saya tulis terlambat dulu ya, terlambat. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada 2 poin berarti ya. Yang belum masuk kali ini Henny, terus Satrio dan Aulia. Sementara kasih saya di rekapnya terlambat. Nanti kalau di akhir nanti akan saya buat menjadi tidak hadir. Baik, kita mulai walaupun agak sedikit terlambat tentang bacaan yang hari ini. Walaupun bukan dari bagian tes, tapi ini saya akan ajarkan supaya Anda mendapatkan pengetahuan lebih ya. Salam. Kosakatanya dari situ juga ya, sama ya, seperti kemarin. Nanti kosakatanya saya akan ajarkan ketika melihat yang ini. Jadi otomatis nanti masuk ke situ. Kayaknya belum masuk audionya. Oke ya. Di sini ada dibacanya apa ini nanti ya. Ginka dan kokawa naje maruika. Kenapa uang logam emas dan uang logam tembaga itu bulat? Gitu ya. Di sini sebelum baca kita juga harus memikirkan terlebih dahulu apa bacaan itu ya. Hombong oyo mumaini minade hanasi ao. Anata no kuni de fudan tsukawarete iru ginka to koka wa donna katachi o shite imasu ka? Di negara Anda bagaimana bentuk uang perak dan uang tembaga gitu ya, emas ya. Ini perak dan tembaga ya. Ini ging itu tembaga, do itu perak gitu ya. Kenapa? Bagaimana bentuknya? Kemudian moshi okane no katachi ga sankaku ya shikaku dattara donna shimpai ga aru to omoimasu ka? Jadi kalau bentuk uang logam itu bentuknya persegi 3 atau persegi 4, nah bagaimana apa kekhawatirannya kalau uang itu berbentuk segitiga atau berbentuk segi 4? Okane ni kanke no aru kanji ni wa donna kanji ga tsuite imasu ka? Sore wa naji desu ka? Kalau ada kanji yang berhubungan dengan uang itu dengan kanji yang seperti apa gitu. Ini dengan termasuk sejarah pembentukan uang ya kalau di Jepang itu. Omukashi no chugoku no okane no shashin o mite kudasai. Coba lihat foto uang Cina zaman dulu ya. Iro-iro na katachi datta ginka to koka ga doshite ima no you ni katachi ni natte iru no da to omoimasu ka? Jadi seperti apa uang logam dan
logam tembaga yang ini seperti saat ini. Jadi nanti kita akan bercerita tentang uang logam, kenapa bentuknya bulat. Ini ternyata ini hanya satu ya, hanya satu bacaan. Yang banyak itu di Sakura no Hana kemarin bacaannya. Baik, sebelum dilanjutkan dengan penjelasan, kita dengarkan dulu cokainya. Setelah itu kita jelaskan kosakata dan kanjinya ya. Ini sudah kelihatan ya tampilannya. Coba kita dengarkan cokainya. 私たちが普段使っている銀貨や銅貨は皆丸い形をしている。銀貨や銅貨が丸いのは日本だけではない。では、なぜ銀貨や銅貨は丸いのだろうか。Udah kedengaran suaranya? Kedengaran. Ya? Terdengar Sekali lagi, mungkin ini agak cepat karena udah mulai masuk bab 6 ya. Speedonya cepat, jadi kita dengarkan cepat terlebih dahulu, nanti kita lambat satu persatu kosakatanya. Sekali lagi dari awal. 私たちが普段使っている銀貨や銅貨は皆丸い形をしている。銀貨や銅貨が丸いのは日本だけではない。では、なぜ銀貨や銅貨は丸いのだろうか。お金は物を売ったり買ったりするときにいつも使うものである。だから、できるだけ取り扱いに便利な形が良い。もし、お金の形が三角や四角だったらどうだろう。そのような形だと角があって手に持ちにくいし、数えるのにも不便である。財布に入れたり袋に入れたりするのにも入れにくい。また、入れ物が傷みやすい。その上、お金の端が欠けたり割れたりするという心配も出てくる。ところが、丸い形だと取り扱いに大変便利である。また、お金が傷むこともずっと少ない。それで、お金は丸い形に作られているのである。お金の形は初めから丸かったのではない。昔の中国では珍しい貝殻がお金として使われていたということである。その証拠に、お金に関係のある漢字を見ると、硬貨の貨、財産の財、売買の売、旅費の費、家賃の賃、貯金の貯、貿易の貿、資本の資など、皆貝という字がついている。また、桑や刀のような道具を持っていて、それを欲しいものと交換していたということである。昔の中国のお金が桑や刀の形をしていたのは、そのためであると言われている。また、槍の形をしたお金を使っていた国もあった。しかし、それらのお金は使っているうちにだんだん使いにくいことが分かってきて、今のような丸い形になったのである。Ya, oke. Sampai segitu, kita ulangi lagi per kalimat ya. Tadi per paragraf, kita lihat per kalimat. 私たちが普段使っている銀貨や銅貨は皆丸い形をしている。銀貨や銅貨が丸いのは日本だけではない。では、なぜ銀貨や銅貨は丸いのだろうか。お金は物を売ったり買ったりするときにいつも使うものである。だから、できるだけ取り扱いに便利な形が良い。もし、お金の形が三角や四角だったらどうだろう。そのような形だと
角があって手に持ちにくいし、数えるのにも不便である。財布に入れたり袋に入れたりするのにも入れにくい。また入れ物が傷みやすい。その上、お金の端が欠けたり割れたりするという心配も出てくる。ところが丸い形だと取り扱いに大変便利である。またお金が傷むこともずっと少ない。それでお金は丸い形に作られているのである。お金の形は初めから丸かったのではない。昔の中国では珍しい貝殻がお金として使われていたということである。その証拠にお金に関係のある漢字を見ると、硬貨の貨、財産の財、売買の売、旅費の費、家賃の賃、貯金の貯、貿易の貿、資本の資など皆貝という字がついている。また桑や刀のような道具を持っていて、それを欲しいものと交換していたということである。昔の中国のお金が桑や刀の形をしていたのはそのためであると言われている。また槍の形をしたお金を使っていた国もあった。しかしそれらのお金は使っているうちにだんだん使いにくいことが分かってきて、今のような丸い形になったのである。Oke, ya. Kita lihat kosakatanya. Kalau ini sih sebetulnya sedikit ya kosakatanya, cuman mungkin banyak kanjinya yang baru ya, sehingga agak sulit. Kosakata yang ada di bab 6 ini, ya kita lihat satu persatu. Kalau kemarin saya tidak lihat, ya, nanti Anda tinggal pelajari kembali saja bab 5, 9 sebelumnya. Kok nggak ada ya? Nah ya, biar paham satu persatu kosakatanya, kita lihat kosakatanya yang pertama. Ini ging, ka ya, ging ka. Ging itu emas, ka itu apa ya, pecahan gitu ya. Jadi kalau dilihat artinya adalah gingde skuta okane. Jadi uang yang terbuat dari emas. Ginkgo ya, ginkgo berarti emas. Silver ya, kan emas berarti silver itu ya. Perak ya. Ging di sini berarti kanjinya beda ya, dengan sedikit dengan emas. Ya, sedikit beda. Kemudian kalau ini doka ya, doka bukan koka ternyata. Kalau ini tembaga ya. Jadi dode skuta okane ya, tembaga, koper. Kemudian ini dibacanya omukasi. Ya, jadi dulu sekali gitu. Ju tomukasi ya, zaman dulu banget gitu ya. Kemudian ada dekiru dake. Nah, dekiru dake itu sama dengan sedapat mungkin ya. Dekiru kagiri artinya itu ya. Bahasa Jepangnya dekiru hodo, dekiru tedo ippai ni. Jadi sedapat mungkin sama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sedapat mungkin. Narubeko juga sama ya. Kemudian tori atsukai. Tori atsukai itu artinya memperlakukan, atau tede motari chikatari surukoto, pada saat membawa, menggunakan, dan menggunakan dengan tangan. Nah, jadi surukoto itu artinya sama dengan memakai, ketika memakai dan menggunakan tangan. Jadi memperlakukan sih sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada yoi
Yoi. Artinya ides ya, bagus. Kemudian ada itami, itamu. 痛みやすい。 Ada 痛む。 itamu yasui. Artinya monoga katakute waruku naru. Jadi monoga furukute, bukan itakute ya. Furu itu tua ya, dan menjadi jelek. Jadi itamu itu artinya bangunan itu sudah mengalami kesakitan, bukan kesakitan tapi mengalami kerapuhan atau mengalami kerusakan. Jadi itami di sini bukan kesakitan tapi kerusakan dari barang karena sudah tua kemudian menjadi jelek. Kemudian sonoue. その上。 Sonoue itu artinya soreni, ya, sama dengan soreni artinya lagi pula. Kemudian kaketari, kakeru ini かけたり。かける。 artinya katai mono no ichibubun ga kowarete toreru. Jadi ya ada barang yang dari suatu bagian benda yang keras, kata itu ada yang terambil atau ada yang patah gitu ya. Jadi misalnya ini ya, kalau di mangkuk itu ada yang patah, ada yang terambil bagiannya sehingga menjadi jelek. Wareru to yushimpai mo detekuru. 割れるという心配も出てくる。 Ada kekhawatiran akan pecah gitu ya. Wareru toyu koto toyu yokunai koto ni naru kamushirenai. Jadi ada kemungkinan pecah kalau bentuknya itu kayak gini. Tokoroga. ところが。 Tokoroga artinya shikashi mae no motte ita to wa chigatte. Jadi berbeda antara yang satu dengan sebelumnya. Odoroku kimochi ga aru, ada perasaan terkejut ketika kita mengadakan tokoro ga. Kemudian ini dibacanya apa ya? Sini. Kaigara. Kaigara ya. Kai itu artinya kerang. Jadi kalau gara itu artinya kayak kerang itu ya. Nah, jadi kaigara itu artinya tempat kerang itu tinggal gitu ya. Jadi di sini kaigara. Kai no shotogawa ga katai mono. Ini bagian dari kerang yang diambil, kemudian bungkusnya, cangkangnya itu disebut dengan kaigara. Ini digunakan sebagai uang pada zaman dulu itu. 使われていたということである。 Kawareta to yukoto diaru, dikatakan pernah dipakai katanya dulu ya, ketika zaman dulu itu dipakai sebagai alat pembayaran. Kemudian ini kanji shoko. Shoko artinya bukti ya. Uso dewanai koto miseru mono. Uso dewanai koto miseru mono. Bukti ya, evident. Kemudian sono shoko ni. その証拠に。 Berarti sebagai bukti. Sorega uso dewanai koto miseru mono toste gitu ya. Kemudian ada tadi ya bingka. Bukan bingka, bacanya koka. Koka. Artinya katai okane. Katai okane artinya yang koin ya. Ini bacanya koka ya. Kalau saya bingka ya, tapi baca bacanya bingka ya. Koka ini. Kemudian ada jaisan. Jaisan. Artinya harta benda. Shitoga motteiru mono no nakade. Ada tochi, ada ie, kuruma, okane, nado no kakaku, ya, nidang, disebutnya nidang juga, ga aru mono, ya, properti atau estate. Jadi jaisa itu kepemilikan orang terhadap sebuah benda, bisa berupa tanah, rumah, mobil, atau uang. Kemudian ini bye-bye. Bukan bye-bye ini ya, tapi bye-bye bahasa Jepang. Bye-bye. Artinya penjualan. Karena kanji menjual dan kanji membeli, jual beli. Ya. Katari
Utari katari surukoto, ya, artinya buying and selling. Kemudian ini ryohi, artinya ryohi pendek ya, biaya perjalanan. Ryoko no tame no okane, biaya perjalanan wisata ya. Kemudian ada ini dibaca yaching, itu artinya sewa rumah, ya. Iya, hea o karite iru hito ga kashite iru hito ni harau okane. Jadi uang yang dibayarkan kepada orang yang menyewakan atau uang yang dibayarkan oleh orang yang meminjam rumah atau tanah, kamar. Kemudian dibaca choking pendek ya, ternyata nggak panjang. Choking itu artinya tabungan. Chikawanai okane o ginko ya yubinkyoku nado de oite oku koto, menabung di kantor pos atau di bank uang yang tidak dipakai, berarti tabungan. Kemudian ini kanji boeki artinya perdagangan luar negeri. Gaikoku ni mono utari, gaikoku kara mono katari surukoto ya. Jadi ini trade. Kemudian ada shihong, itu biaya modal. Shihon. Kayak saya shigoto hajimaru tame ni hitsuyo na okane. Jadi untuk memulai usaha atau memulai perusahaan itu digunakan modal yang diperlukan. Di sini shihong itu bisa modal, kapital ya. Jiga tsuiteiru atau artinya yang memakai. Jiga tsuiteiru. Tsuku. Jadi sama dengan naka ni sama jiga ada ya kanji yang dipakai sebagai uang gitu. Kemudian kuwa itu artinya pacul. Kuwa itu kayak pacul, apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Untuk membajak sawah itu dulu dipakai sebagai alat untuk menukar barang dengan barang. Kemudian dogu, alat. Dogu. Shigoto suru toki omonate de chikau mono. Misalnya hasami wa kami o kiru dogu de aru ya. Jadi peralatan yang dipakai. Kemudian kokang artinya tukar barang ya. Jibung no mono ga hoka no hito ni agete sono hito no mono o jibung no mono ni morau koto. Barter ya, kokang itu di barter ya, exchange gitu. Kemudian to iwareteiru. Artinya kono hito ga itteiru. Banyak orang yang berkatakan seperti itu. Kemudian chikatteiru chini atau wakatte kita. Artinya chikatteiru aida wakatte kita. Nah, baru pada saat dipakai dia mengerti penggunaannya seperti ini. Nah, ini kosakatanya di bab 6. Kita kembali ke hombong ini. Setelah mendengarkan kosakatanya, kita dengar lagi satu persatu dari bacaannya ya. Silakan sebelum masuk ke penjelasan ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang masuk lagi hari ini? 23 ya? Oke. 22 orang berarti. Oke, kita dengarkan sambil kita jelaskan ya tentang kosakata yang tadi itu dalam kalimatnya seperti apa. 私たちが普段使っている銀貨や銅貨は皆丸い形をしている。Pudang itu artinya putsu ya. Watashi ga putsu ya, sama dengan pudang. Tsukatteiru ginka ya doka tadi sudah ya. Ginka itu uang perak, doka itu uang tembaga. Mina marui katachi. Marui katachi itu artinya bentuknya bulat. Marui katachi itu. 私たちが普段使っている銀貨や銅貨は皆丸い形をしている。Jadi
semua yang kita pakai pada saat ini, uang itu baik yang uang logam maupun uang yang perak bentuknya adalah bulat. 銀貨や銅貨が丸いのは日本だけではない。 Jadi bentuk dari uang logam perak dan uang tembaga itu bulat, itu bukan hanya di Jepang. Nihon dake de wa nai. Ya. Nihon dake de wa arimasen. では、なぜ銀貨や銅貨は丸いのだろうか。 Kenapa ginka dan doka itu marui ya? Kenapa bulat gitu? Kenapa bulat dari uang tembaga dan uang perak itu bulat gitu? お金は物を売ったり買ったりするときにいつも使うものである。 Itsumo chikau mono, selalu kita pakai pada saat berbelanja dan membeli sesuatu barang. Nah, itu yaitu uang di sini. だからできるだけ取り扱いに便利な形が良い。 Oleh karena itu, dekiru dake, sedapat mungkin. Tori atsukau tadi ya, memperlakukannya. Tori atsukau itu dengan tangan, menggunakannya dengan tangan itu baik gitu ya. Benrina katachi ga yoi, dengan bentuk yang paling aman ketika digunakan. Yang paling praktis, benri itu praktis. もしお金の形が三角や四角だったらどうだろう。 Coba bayangkan kalau uang itu berbentuk segitiga atau segi empat, sangkaku atau shikaku. Sangkaku atau shikaku. Kalau sangkaku berarti 3 sudut, kalau yang shikaku berarti ini persegi 4. Jadi kalau uang berbentuk persegi 4 atau berbentuk persegi 3, ini bagaimana gitu. そのような形だと角があって手に持ちにくいし数えるのにも不便である。 Kalau bentuknya seperti tadi, berbentuk segitiga atau segi 4, maka ada kado. Kado ini artinya apa ya? Belokan atau siku ya, siku yang membuat susah untuk dibawa, mochi nikui. Coba kalau uang logam itu berbentuk persegi 4 atau persegi 3. Jadi teni mochi nikui, susah untuk dibawa oleh tangan. Kemudian kajoiro nonimo ben fubeng dia. Susah juga atau tidak praktis juga ketika dihitungnya. そのような形だと角があって手に持ちにくいし数えるのにも不便である。 Ketika menghitungnya pun agak susah ya. 財布に入れたり袋に入れたりするのにも入れにくい。 Nah, saifu itu dompet. Ketika kita memasukkannya ke dompet, kemudian fukuro ni itari suruh nimo, teni hairi nikui. Susah juga masuk ke dalam dompet dan masuk ke dalam kantong. Nah, mata di sini ya. また入れ物が傷みやすい。 Jadi kalau bentuknya tidak bulat, itu akan membuat iremono ya kayak dompet dan fukuro itu menjadi itami yasui, menjadi semakin mudah rusak ya. Dompetnya mudah rusak atau kresek atau apa gitu ya, itu mudah rusak. Itami yasui, itami tadi itu ya. Kemudian oleh karena itu soreni, その上お金の端が欠けたり割れたりするという心配も出てくる。 selain itu juga ya, soreni itu uang itu bagian hasinya, bagian yang ujungnya itu akan patah, kaketari, waretari suruto yusinpaimu detikiro. Ada kemungkinan muncul kekhawatiran untuk pecah atau patahnya bagian ujung dari uang itu. ところが丸い形だと取り扱いに大変便利である。 Nah, tapi kalau uang itu berbentuk bulat, maka kita memperlakukannya itu
sangat praktis. Taiheng benri de aru ya. ところが、丸い形だと取り扱いに大変便利である。また、お金が傷むこともずっと少ない。 Jadi ini juga bisa meminimalisir, ya, membuat sedikit uang itu rusak ya. Kalau pakai bulat, uang itu tidak begitu cepat rusak. それで、お金は丸い形に作られているのである。 Ini alasannya kenapa uang itu memakai bentuk yang bulat. お金の形は初めから丸かったのではない。 Nah, pada awalnya itu bentuknya uang itu bukan bulat. Maru kata no dewanai. Maru kata no dewanai. Marui ya bentuk lampaunya jadi maru kata, kemudian dewanai bukan. Berarti お金の形は初めから丸かったのではない。 pada awalnya memang uang itu tidak berbentuk bulat gitu ya. 昔の中国では珍しい貝殻がお金として使われていたということである。 Nah, dikatakan Toyukoto Dearu tadi itu dikatakan bahwa dulu orang-orang Cina itu menggunakan uangnya itu dengan cangkang kerang atau bagian luar dari kerang itu yang langka, mejirasi, ya, kaigara. Oh, kaigara itu artinya tadi kerang yang ini ya, mereka memakai gini. Sono shoko ni sebagai bukti. その証拠に、お金に関係のある漢字を見ると、効果の価、財産の財、売買の売、旅費の費、家賃の賃、貯金の貯、貿易の貿、資本の資など、皆、貝という字がついている。 Jika ciri artinya semua di kanji-kanji yang berhubungan dengan uang itu ada bagian kerangnya, ada bagian kanji kerang ini, kai ini. Contoh misalnya sebagai bukti dari koka ini bagian kecilnya di sini adalah kanji, ada kerang tadi ya. Koka ini koin itu ada uangnya, di sini ada kerangnya. Jadi koka no ka, jaisang no jai, ya ini juga ada ya, ada bentuk kerangnya itu ya. Kemudian bai no bai, di sini juga ada kerangnya. Pembelian jaisang itu tadi harta benda. Kemudian ryohi no hi, itu juga ada kanji kerangnya di sini. Yaching no ching, ya ching itu juga ada kerangnya. Choking no cho, ya tabungan. Ada juga uangnya di sini. Kemudian boeki no boeki itu perdagangan luar negeri. Ada kanji kerangnya. Dan shihong no shi juga modal untuk perusahaan. Ada juga kanji kerangnya. Ini bukti bahwa uang itu dulu berasal dari kerang itu. その証拠に、お金に関係のある漢字を見ると、効果の価、財産の財、売買の売、旅費の費、家賃の賃、貯金の貯、貿易の貿、資本の資など、皆、貝という字がついている。 Ya, jadi semua kanji-kanji di sini ada unsur dari kerangnya itu ya. また、桑や刀のような道具を持っていて、それを欲しいものと交換していたということである。 Oke, jadi disebutkan juga dulu itu mereka melakukan barter barang yang diinginkan itu dengan menggunakan alat-alat seperti pedang dan pacul ya. Kua itu artinya pacul. Pacul itu apa bahasa di sini? Untuk cangkul ya, cangkul untuk mencangkul tanah. Jadi kua itu pacul bahasa Sundanya ya. Kalau bahasa Indonesianya cangkul ya. Katana itu katana itu pedang sebagai dogu, sebagai alat untuk pertukaran barang pada waktu itu ya.
barter. 昔の中国のお金が桑や刀の形をしていたのはそのためであると言われている。 Nah, jadi uang zaman Cina dulu, zaman dahulu Cina itu, mereka memakai bentuknya itu seperti tadi itu, cangkul dan berbentuk seperti pedang. Karena itulah mereka menggunakannya seperti itu. また槍の形をしたお金を使っていた国もあった。 Nah, ada juga yang memakai yari. Yari itu apa ya? Yari no katachi. Yari no katachi di sini. Yari itu apa? Ada yang tahu? Coba cari yari itu apa? Kita belum cek ya. Yari no katachi. Yari itu kayak gini ya. Jadi kayak pedang atau salib gitu ya. Ini yari ya. Yari no katachi itu kayak gini. Pisau ya, pisau. Ini yari. Yari no katachi dulu dipakai sebagai uang di Jepang, di Cina ya. Yari itu apa berarti? Yari itu adalah yang runcing-runcing ya. Kayak pisau, pedang, salib dan sebagainya itu pakai yari. Yari no katachi o shita okane o tsukatte itaku ni mo aru. Ada juga negara yang menggunakan pedang atau pisau dalam bentuk untuk uangnya itu. また槍の形をしたお金を使っていた国もあった。しかしそれらのお金は使っているうちにだんだん使いにくいことが分かってきて今のような丸い形になったのである。 Jadi tetapi karena mereka juga sadar kalau menggunakan uang itu tidak praktis ya, cikai nikui, maka mereka akhirnya menggunakan uang yang bulat seperti sekarang ini. Gitu ya, bacaannya seperti ini. Silakan ada yang mau bertanya? Penjelasan dari bab 6 buku Nihongo Chukyoichi. Silakan, ada yang bertanya dulu? Nah, kalau untuk memahami bacaannya ini kita juga lihat di sini. Di Bunkei sono ue itu ya. Penggunaan sono ue itu sama dengan soreni, lagi pula. Ya, lagi pula. Contohnya di sini ada 今日は雨が降っている。その上、風も吹いている。ひどい天気だ。 Hidoi itu apa, hari yang menakutkan ya. Hari ini hujan turun, lagi pula anginnya itu sangat kuat gitu ya. 今日は雨が降っている上に風も吹いている。ひどい天気だ。 Ini juga sama artinya, tapi di sini pakai ueni. Kalau ini sono ue. この町は安い店が多い。その上、交通も便利だから人が集まる。 Di sini di kota ini banyak toko-toko yang murah, lagi pula transportasinya juga praktis sehingga banyak orang berkumpul di sini. Ini sama dengan tadi. Sono ue sama dengan oi ueni itu sama. この町は安い店が多い上に交通も便利だから人が集まる。この辺は静かだ。その上、景色も綺麗で住むのにいいところだ。 Ini juga sama di sekitar sini sejuk itu sunyi ya, lagi pula pemandangannya indah sehingga banyak orang yang tinggal di sini. Sumunoni i tokoro, tempat yang baik untuk tinggal. Sama ini juga ya. この辺は静かな上に景色も綺麗で住むのにいいところだ。 Jadi sono ue ini dan sono langsung kata sifat pakai ue ini itu artinya sama ya. Nah, tadi di sini ada sono ue, kemudian toyu, tokoroga, toyu kotoda, ya, sokoni, kemudian uchini di sini ya. Uchini itu bisa pakai gini, ada nai, ada pakai kalau kemarin di kosakata bunga itu ada ciranai uchini, berarti selama belum turun gitu ya, selama belum. Kalau di sini kan selagi gitu. Contoh kita lihat
yang uchi ini tadi ya. はじめは変な人だと思っていたが、いろいろ話しているうちに、いい人だということが分かってきた。テレビを見ているうちに眠くなってきた。漢字の練習は、はじめは嫌いだったが、何度もやっているうちに好きになってきた。この机は、長い間使っているうちに随分汚くなってきた。Oke, ada yang bertanya? Silakan. Saya ingin tahu ya bagaimana nih pemahaman Anda tentang ucini ini. Saya ingin cek ya dari sini. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Silakan. Air Langga ya, Air Langga Sang. Nomor 1 itu artinya apa sih? Ini nih. Baca dulu. Ada Air Langga? Hajime ni, hajime wa hen na hito dato omotte ita ga, iroiro hanashite iru uchi ni ii hito da toいうことが分かった。Sensei, semua saya mau bertanya, Sensei. Silakan. Siapa? Silakan kalau mau bertanya. Yang ini nih. Yang Silakan. Silakan. Yang ueni tadi penggunaannya gimana, Sensei? Artinya apa? Ueni itu sama dengan soreni, artinya lagi pula. Lagi pula ya. Sama ini nih. Di sini dibacaan itu kan ini. その上、お金の端が欠けたり割れたりするという心配も出てくる。Jadi sono ue itu sama dengan ueni, sama dengan soreni. Artinya lagi pula bahasa Indonesianya itu. Di sini kan kalimatnya itu mata iremonoga itamiyasui. Ini membuat barang yang dimasuki menjadi cepat rusak dan lagi pula uang itu bagian ujungnya itu akan pecah atau akan belah sehingga muncul kekhawatiran uang itu akan pecah atau belah. Nah kalau untuk contohnya tadi yang weni itu kan ada dua. Weni itu ada yang sono ue, ada yang weni. Itu semuanya mempunyai makna yang sama. Hari ini hujan, lagi pula anginnya kencang, sehingga hari ini tangkinya atau cuacanya sangat hidoi, sangat membahayakan. Ini juga sama. Imawa, kyo wa ame ga putte iru ueni. Di sini juga oi ueni, kemudian di sini juga shijukana ueni. Ini sama dengan sono ue ini. Sono ue itu sama dengan soreni. Nah, di kosakata tadi ada soreni. Atau sono ue, kita lihat sono ue itu. Sono ue. Sama dengan soreni. Ya. Soreni itu artinya lagi pula. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya tadi yang belum? Coba saya pengen tahu yang tadi siapa? Air Langga ya? Air Langga ini yang bagian akhir nih. Dijelaskan lagi ini. Ini aja. Ini enggak kanjinya sedikit kok. Coba maksudnya apa nih ini? Baca kanjinya apa gimana ini Sensei? Ya, baca kanjinya dan terjemahkan yang ini, bagian terakhir ini. Ya, Sensei. Shikashi. Shikashi sorera no okane wa sukate iru uchi ni dandan sukai niku koto ga wakate nikui koto ga wakate kite ima no yona marui katachi ni natta no dearu. Oke, artinya apa itu? Artinya
Tadi sudah dijelaskan ya. Ini saya bertanya aja. Bertanya ngerti enggak? Namun uang mereka ya saat digunakan terus sulit digunakan. Apa ya tadi? Ternyata menerjemahkan CKT Ucini itu sulit ya. Bahasa Indonesianya apa ya CKT Ucini ini? Coba, ada yang bisa bantu? Yang lain? Di sini ada Jelang, ada Jelang nggak di kelas ini? Coba Jelang bisa bantu yang ini? Yang mana Sensei? Yang paling akhir. Oh, しかしそれらのお金はかかっているうちにだんだん使いにくいことが分かってきて今のような丸い形になったのである。Sebentar Sensei. Oh, ketika sebentar. Sorera no kane ketika saat sedang digunakan uang itu dan sekali ini apa ya, sulit digunakan. Sulit digunakan. Gimana yun? Sulit digunakan apa? Menjadi bentuk Imano yona marui katachi ni natta no de aru. Berbentuk bundar seperti yang sekarang. Jadi berbentuk bundar yang sekarang ini tuh hampir sulit digunakan. Oh, paham Sensei. Jadi uang yang sedang digunakan saat ini sulit berbentuk bundar yang sekarang itu sulit digunakan. Jadi uang yang saat digunakan itu berbentuk bundar, terus sulit digunakan juga. Kayak seperti itu kah kurang lebihnya? Sulit tahu bahasa Indonesianya ya yang sulit itu. Jadi pastinya paham Sensei, tapi bahasanya agak susah. Ini kan kesimpulan dari bacaan di atas. Jadi Imano yona marui katachi ni natta no de aru. Jadi uang sekarang itu adalah berbentuk bulat. Kenapa? Karena mereka mengerti tentang kesulitan uang, ya, menggunakan uang yang dulu dipakai, ini yang dulu dipakai kayak kuwa katachi itu. Ketika mereka memakainya itu mereka baru sadar bahwa menggunakan uang yang seperti
cangkul, kemudian yari itu memang sulit. Sehingga uang itu sekarang berbentuk bulat gitu loh. Jadi seiring dengan mereka memakainya, KTRU Ucini itu artinya seiring dengan mereka memakainya uang-uang ini, mereka menjadi mengerti bahwa uang ini sulit digunakan. Sehingga saat ini uang itu semuanya berbentuknya bulat. Sehingga KTRU Ucini itu selama dipakai, terjemahannya selama dipakai, tapi sebetulnya seiring dengan pemakaian uang ini, mereka jadi sadar. Makanya ketika di Hombung ada kalimat Ucini ya di sini. Ucini wakate kita. Jadi mengerti setelah. Sini contoh. Ucini wakate kita titik-titik ucini wakate kita. Kok ini ada Nah, contohnya kita harus paham yang ini. Nomor 1 misalnya ya. はじめは変な人だと思っていたが、いろいろ話しているうちに、いい人だということが分かってきた。Tapi di sini artinya bukan seiring, tapi setelah ya. Pada saat pertama kali bertemu itu saya berpikiran bahwa dia itu orang yang jahat atau orang yang aneh. Tetapi setelah banyak berbicara dengan dia, ya, Hanasteiru Ucini, pada saat berbicara dengan dia, jadi saya sadar, saya mengerti bahwa dia itu orang baik gitu. Jadi bukan selama berbicara dengan dia, tapi setelah saya berbicara dengan dia. Ini juga sama. テレビを見ているうちに眠くなってきた。 Nah, kalau ini pada saat menonton TV, saya ngantuk. Ya. Kemudian yang ini juga. 漢字の練習は、初めは嫌いだったが、何度もやっているうちに好きになってきた。Kanji, latihan kanji itu pada awalnya sangat benci, tetapi setelah beberapa kali saya mencobanya, saya menjadi suka gitu. Jadi di sini artinya bisa setelah, bisa selama gitu ya. Di sini. Kemudian nomor 4. この机は長い間使っているうちに随分汚くなってきた。Kalau ini kan artinya setelah memakai apa namanya ini? Cikue itu apa? Meja. Setelah lama memakai meja ini, maka kelihatan meja itu sangat kotor gitu. Nah ini ya. Jadi pembelajaran kosakata itu tidak cukup untuk apa namanya ya, membaca dokai. Makanya saya tuh teman-teman angkatan 2018 itu saya memakai metode campuran semua, bukan hanya mengerti kosakatanya saja, tapi hombung ini juga penting, karena kalau hanya mengerti kosakata itu nanti pemahamannya itu jadi salah gitu ya. Jadi kosakata itu kanji juga sama ya, di sini kanjinya banyak nih yang bapak ini. その証拠にお金に関係のある漢字を見ると、効果の価、財産の財、売買の売、旅費の費、家賃の賃、貯金の貯、貿易の貿、資本の資など、皆kaiという字がついている。ついているitu muncul ya, muncul. Jadi kanji juga belajar, kosakata juga belajar, chokai juga belajar, dokai juga belajar, bungkei juga belajar. Jadi semua itu satu paket. Nah, kalau dipisah-pisah nanti itu susah Anda pahamnya itu. Misalnya yang bab 5 ya. Kemarin ada muncul kosakata Chiranai Ucini. Chiranai Ucini kita lihat lagi. Chiranai Ucini di bungkei. Kalau itu Nai Ucini, kalau ini Ucini saja. Nah, di sini artinya selama ya, selama mana ya? Jadi Ucini itu ada yang positif, ada negatif. Nah, ini yang positif contohnya ya. 若いうちにいろいろなことを経験しておいた方がいい。 Nah, selagi ini terjemahnya selagi muda harus banyak belajar berbagai macam hal. Sebaiknya belajar mempunyai pengalaman, berbagai macam pengalaman gitu ya.
若いうちにいろいろなことを経験しておいた方がいい。 Nah, di sini berarti selagi kan, selagi muda sebaiknya Anda mempunyai berbagai macam pengalaman. Di sini ada negatif nanti ya. Di sini positif semua. 朝早く静かなうちに公園の中を走って一周しましょう。 Asa hayaku pagi-pagi sekali selagi dalam keadaan tenang di taman maka kita berlari satu putaran gitu ya. Ini juga. 朝のうちに掃除をしてしまいましょう。 Asa no uchi ni selagi pagi ya. Mumpung lagi pagi mari kita menyelesaikan membersihnya itu. Kemudian di sini juga. 覚えているうちにノートに書いておきましょう。 Nah, ini oboeteiru uchi ini artinya selagi ingat maka kita catat gitu ya. Kemudian kayak ini. 子供が寝ているうちに仕事を片付けてしまうつもりだ。 Nah, selagi anak tidur, saya ingin menyelesaikan semua pekerjaan. Nah, yang kedua ini nai uchi ini artinya negatif. Ya, tapi positif juga gitu. 年を取らないうちに海外旅行をしようと思っている。 Jadi artinya sebelum tua. Nah, di sini toranai. Toranai uchi ini sebelum tua, maka mari saya berpikiran ingin kaigai ryoko. 暗くならないうちに家へ帰りた。 Ini sebelum menjadi gelap, ya, sebelum menjadi gelap, kuraku naranai uchi ni ini kairitai. Ini ya contoh-contoh kosakata yang perlu ini kalau bisa Anda banyak buat contoh dari sini satu Anda bisa buat 4 atau 5 gitu. Nah ini akan menambah Anda menjadi pembendaharaan kosakatanya bagus. Oke ya. Akhirnya waktunya udah habis. Hari ini jam 8.30 sudah selesai. Kita lihat siapa yang tidak hadir. Ini masih tetap berarti ya yang tadi tidak hadir ya. Atau masuk siapa yang terlambatan ya. Yang tadi terlambat itu Satrio ada ya, tetap terlambat karena masuk terlambat. Satu lagi siapa ya? Putri Aulia nggak ada. Ada ya, terlambat juga ya. Terus siapa lagi satu lagi itu? Kita lihat. Aulia terlambat, terus Satria terlambat. Yang tidak hadir itu adalah Heni. Heni tidak hadir. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini saja perkuliahannya. Silakan Anda siap-siap untuk mengerjakan tugas dan mempersiapkan untuk uji kom ya, tanggal 11 setelah tahun baru. Jadi tahun baru kalau di UMI memang tidak libur ya. Saya juga hari ini langsung mau ke kampus ini setelah di rumah mengajar, ada rapat dan sebagainya. Jadi silakan Anda yang ini full online ya, perkuliahan semester ini tidak ada offline. Jadi alhamdulillah kita sudah memasuki perkuliahan ke 14, jadi tinggal 1 kali lagi dan 1 kali lagi uji kom. Saya kira sudah selesai. Baik, kita tutup